Halo, perkenalkan nama saya Samuel. Pada video kali ini, saya akan melakukan analisis desain database melalui platform Kita Lulus. Platform Kita Lulus adalah platform penyedia lowongan kerja antara pencari kerja dan perusahaan. Jadi di sini ada dua view yang akan saya analisis, yaitu view sebagai pelamar dan juga view sebagai perusahaan. Yang akan saya analisis pertama yaitu view pelamar dengan fungsi mendaftar. Di sini ada tampilan antarmuka dari aplikasi Kita Lulus. Ketika kita membuka aplikasi Kita Lulus pada pertama kali, kita akan ditampilkan menu login dengan Google. Nah, di sini ketika saya klik login dengan Google, otomatis ketika kita pilih akun, eh, akun akan otomatis terkait menggunakan akun Google itu. Jadi, semua data username dan email langsung ambil dari akun Google. Dan selanjutnya di sini ada desain konseptual yang saya buat. Jadi di sini ada beberapa atribut yaitu username, email. Di sini yang kelihatan itu dan foto profil. Jadi di sini saya membuat entitas pelamar dengan atribut ID pelamar, username, email, foto profil, dan tambahan tanggal daftar. Selanjutnya, di sini ada desain logical. Di sini ada entitas pelamar dengan ID pelamar sebagai primary key-nya. Dilanjutkan dengan nama lengkap, email, foto profil, dan tanggal daftar. Selanjutnya, di sini ada desain fisikal. Di dalam entitas pelamar ini sudah lebih jelas karena sudah tertampil tipe datanya. Seperti contoh di sini ID pelamar dengan constraint primary key menggunakan tipe data INT dan nama lengkap menggunakan tipe data varchar, email juga menggunakan tipe data varchar. Di sini foto profil menggunakan tipe data teks karena untuk menyimpan eh, jalur untuk menuju foto profil itu di mana dia disimpan. Selanjutnya di sini ada tanggal daftar menggunakan tipe data datetime untuk menampilkan tanggal. Selanjutnya, analisis yang saya lakukan yaitu view pelamar dengan fungsi melamar. Di sini ada tampilan antarmuka tentang detail pekerjaan. Di sini saya pilih salah satu lowongan. Di sini tertampil beberapa data, yaitu ada kota, lokasi, ada tipe kerjaan, ada gaji minimal, gaji maksimum. Di sini ada minimal pendidikan, di sini ada jenis kelamin, di sini ada usia, di sini ada pengalaman minimal, di sini ada skill yang dibutuhkan, dan di sini ada deskripsi pekerjaan. Di sini juga ada hari kerja, di sini jam kerja, dan di sini ada tentang perusahaan. Jadi, di sini juga setelah kita mengisi form tadi, kita akan dilanjutkan dengan form ini. Di sini ada form untuk melengkapi profil. Di sini berisi nama lengkap, nama panggilan, tanggal lahir, jenis kelamin, dan nomor WhatsApp. Di sini juga ada lokasi saat ini yang berisi kota, provinsi, kota, dan kecamatan. Setelah kita mengisi profil tadi, kita diminta untuk mengisi foto profil di sini. Lalu setelah itu kita diminta tentang sekilas cerita diri. Dan setelah itu kita diminta untuk melengkapi profil tentang pendidikan. Nah, di sini ada atribut jenjang pendidikan, di sini ada sekolah atau institusinya, di sini ada jurusan, di sini ada mulai pendidikan, dan di sini ada checklist yang berisi saya masih bersekolah atau berkuliah di sini. Jadi ketika ini di checklist, lulus pendidikan tidak perlu diisi. Selanjutnya di bawahnya ada pengalaman organisasi atau pengembangan diri yang berupa teks. Nah, di sini saya melakukan analisis. Yang pertama, gabungan dari desain konseptual yang sebelumnya, yaitu di sini ada entitas pelamar dengan berbagai atribut di sini. Di sini ada ID pelamar, di sini ada nama lengkap, nama panggilan, di sini ada tanggal lahir seperti yang tadi di tampilan antarmuka. Di sini ada email, jenis kelamin, nomor WhatsApp, foto profil, CV resume,
deskripsi diri, pengalaman organisasi, dan ID domisili. Di sini ada entitas pelamar memiliki relasi dengan entitas domisili, yaitu one to many. Di sini dalam entitas domisili terdapat atribut ID domisili, lokasi provinsi, lokasi kota, dan lokasi kecamatan. Dan selanjutnya di sini ada relasi menempuh pendidikan. Di sini relasi kardinalitasnya adalah one to many. Jadi dalam entitas pendidikan ada atribut ID pelamar, di sini ada jenjang pendidikan, ada tahun lulus, ada tahun mulai pendidikan, ada sedang menempuh pendidikan yang checklist tadi, di sini ada jurusan, di sini ada nama institusi dan ID pendidikan. Di sini saya membuat sebuah FK ID pelamar di sini karena pelamar itu bisa memiliki banyak pendidikan. Jadi oleh karena itu saya meletakkan ID pelamar di sini sebagai FK karena entitas pendidikan ini dijadikan tempat untuk menyimpan berbagai macam pendidikan yang dimiliki oleh pelamar. Nah, di sini di domisili saya meletakkan ID domisilinya di pelamar, entitas pelamar. Karena satu pelamar memiliki hanya satu domisili. Jadi domisili di sini sebagai data master yang dipanggil ke entitas pelamar. Selanjutnya di sini ada entitas pelamar memiliki relasi melamar lowongan. Kardinalitas dari relasi ini adalah many to many. Di dalam relasi melamar ada ID lamaran, ada ID pelamar, ada ID lowongan, ada tanggal melamar, dan ada status lamaran. Dan di lowongan di sini, entitas lowongan, di sini ada ID lowongan, judul pekerjaan, nama perusahaan, lokasi kerja, ada tipe kontrak, ada sistem kerja, ada gaji minimal, gaji maksimal. Di sini ada tanggal diperbarui, ada kualifikasi keterampilan, di sini ada syarat pendidikan, di sini ada syarat gender, di sini ada deskripsi pekerjaan, syarat pengalaman, dan syarat usia. Jadi di sini dalam relasi melamar, saya membuat sebuah atribut yang berisi FK dari lowongan dan juga FK dari ID pelamar. Karena di sini terjadi transaksi yang menghubungkan antara pelamar dengan lowongan. Dan selanjutnya, di bawahnya, di sini ada desain logical yang saya buat. Di sini ID pendidikan kurang lebih sama sih. Jadi di sini menggunakan logical, jadi lebih menggunakan tabel. Dan di sini sudah tertera bagian constraint-nya, yaitu primary key dan foreign key-nya. Di tabel pendidikan di sini ada ID pendidikan dengan primary key, di sini ada ID pelamar, dari sini FK, di sini saya ambil dari pelamar, terus di domisili, di sini ada PK, ada primary key, terus saya panggil di eh, pelamar sini, di entitas pelamar. Lalu di lamaran sini bisa kita lihat, di sini ada ID lamaran, ada PK, di sini ada ID pelamar, ada FK dari sini, dan ID lowongan dari sini. Jadi di sini seperti tabel transaksi untuk lamaran. Selanjutnya di sini ada desain fisikal. Di sini tampilan tipe data dari setiap atribut sudah lebih jelas. Jadi ini mirip seperti kita ingin mengoding untuk membentuk sebuah database, sistem database. Jadi di sini pelamar tinggal di domisili tertentu, dan di sini pelamar menempuh pendidikan, di sini pelamar mengirim lamaran, lalu lamaran diterima oleh lowongan. Jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan lanjut ke view perusahaan, yaitu yang fungsi pertama yaitu mendaftarkan akun perusahaan. Jadi di sini ada tampilan aplikasi yang berbeda atau situs yang berbeda. Di sini ada beberapa
atribut yang bisa dimasukkan oleh seorang recruiter untuk mendaftarkan perusahaannya. Di sini ada nama perusahaan, di sini ada nama lengkapnya, di sini ada alamat email pekerjaan, di sini ada nomor teleponnya, di sini ada kata sandinya. Dan karena saya tidak bisa masuk ke akun perusahaan dan saya tidak bisa mencoba untuk memposting lowongan, jadi saya menggunakan detail pekerjaan dari view pengguna tadi sebagai referensi. Jadi di sini ada eh, tipe data atau desain konseptual di sini yang saya ambil dari sini. Di sini ada recruiter, entitas recruiter dengan tipe data ID recruiter, nama lengkap, email, nomor telepon, dan password. Di sini recruiter mendaftarkan perusahaannya. Di sini ada ID perusahaan, nama perusahaan, dan status verifikasi. Kardinalitas dari dua entitas ini adalah one to one karena satu recruiter memiliki satu perusahaan. Selanjutnya di sini ada desain logical. Di sini perusahaan, ID perusahaan berconstraint primary key. Lalu di sini ada recruiter, entitas recruiter. Di sini ada ID perusahaan yang berconstraint foreign key. Yang artinya di dalam recruiter berisi dari data-data dari entitas perusahaan. Di sini terkait. Lalu di sini ada desain fisikalnya, di sini ada entitas perusahaan, di sini entitas perusahaan memiliki recruiter. Dan di sini juga sudah tertera jelas tipe datanya. Di sini nama perusahaan varchar, di sini status verifikasi varchar, di sini ada misalnya ID recruiter INT dan ID perusahaan juga INT dan seterusnya. Fee perusahaan selanjutnya yang ingin saya jelaskan yaitu fungsi untuk memposting lowongan pekerjaan. Di sini ada tampilan antarmuka yang saya ambil dari view pengguna tadi, dari detail pekerjaan. Di sini bisa kita lihat lagi, di sini ada lokasi, ada nama judul lowongannya, di sini ada sistem kerjanya, di sini ada gaji minimal, gaji maksimal, pendidikan minimal, jenis kelamin, usia, pengalaman, spesifikasi yang dibutuhkan, dan di sini ada deskripsi. Di sini juga ada hari kerja, di sini ada jam kerja dan tentang perusahaan. Kurang lebih sama seperti yang tadi. Dan di sini saya melakukan analisis terkait fungsi untuk melamar. Nah, di sini jadi entitas lowongan dengan relasi dibuat oleh recruiter dan di sini juga recruiter memiliki relasi mendaftarkan perusahaannya. Dan di sini di antara lowongan dan recruiter itu menggunakan kardinalitas one to many. Jadi di sini satu recruiter bisa membuat banyak lowongan, tetapi satu lowongan hanya dimiliki oleh satu recruiter. Seperti itu. Di sini atribut dari lowongan kurang lebih sama seperti tadi. Di sini berisi detail tentang yang ada di tampilan lowongan tadi. Terus di sini recruiter juga sama, berisi tipe data pribadi dari recruiter atau mungkin data kantornya si recruiter. Di sini ada kardinalitas dari recruiter dan perusahaan. Di sini juga one to one. Satu recruiter memiliki satu perusahaan dan satu perusahaan memiliki salah satu recruiter. Selanjutnya di bawah ada desain logical yang saya buat. Relasi di sini perusahaan memiliki recruiter dan recruiter memposting lowongan. Di sini juga kurang lebih sama. Di sini ada ID perusahaan dengan PK,
Di sini ada ID recruiter dan ID perusahaan, foreign key dari perusahaan, dan di sini lowongan. Di lowongan ada ID lowongan dan di sini ada ID recruiter yang diambil dari entitas recruiter. Seperti itu. Selanjutnya ada desain physical. Di sini ada desain fisikal yang saya buat. Di sini entitas perusahaan memperkerjakan rekruter dan rekruter memposting lowongan. Kurang lebih sama dengan tipe datanya masing-masing. Di sini ada ID perusahaan integer, di sini nama perusahaan varchar dan sebagainya. Dan juga di sini ada tipe data desimal untuk gaji minimal dan gaji maksimal. Dan di sini juga ada teks untuk kualifikasi keterampilan. Di sini ada date time untuk tanggal diperbarui. Dan selanjutnya di sini ada hasil akhir dari saya, dari eh, gabungan dari keseluruhan desain konseptual. Di sini ada entitas pelamar. Seperti tadi, entitas pelamar mempunyai domisili dan juga menempuh pendidikan. Di sini one to many, di sini one to many juga. Hanya saja bedanya, saya meletakkan ID pelamar di dalam entitas pendidikan karena satu pelamar ini bisa punya berbagai jenis pendidikan yang sudah ditempuh. Sedangkan untuk entitas domisili di sini, saya mengambil foreign key-nya ke pelamar. Di sini ada ID domisili di dalam entitas pelamar karena satu pelamar hanya punya satu domisili tertentu. Jadi ini sebagai data master. Lalu di sini ada relasi lagi, pelamar melamar lowongan. Di sini kardinalitasnya many to many. Di sini ada ID lamaran, ada ID pelamar, ID lowongan, tanggal melamar atau status lamaran. Di sini sebagai seperti transaksi untuk melamar. Di sini entitas lowongan memiliki relasi dibuat recruiter. Di sini memiliki kardinalitas one to many. Jadi artinya satu recruiter bisa membuat banyak lowongan, tetapi satu lowongan sudah pasti dimiliki oleh satu recruiter. Di sini juga dalam entitas recruiter memiliki beberapa atribut yang kurang lebih sama seperti tadi. Di sini ada ID recruiter, nama lengkap, email, nomor telepon, dan password. Di sini recruiter memiliki relasi mendaftarkan perusahaan. Di sini juga perusahaan memiliki atribut ID perusahaan, nama perusahaan, dan status verifikasi. Kardinalitas dari antara dua entitas ini adalah one to one, yang berarti satu perusahaan memiliki satu recruiter dan satu recruiter memiliki satu perusahaan. Selanjutnya, di sini ada desain logical dari keseluruhan dari gabungan. Di sini ada tabel pendidikan, di sini ada domisili, ada melamar, ada pelamar, ada lamaran, di sini ada lowongan dan rekruter, ada perusahaan juga. Kurang lebih sama, hanya saja di sini tampilan PK atau FK-nya atau constraint-nya sudah tertampil di dalam desain logical ini. Lalu selanjutnya di desain physical, di sini tampilan tipe datanya sudah jelas, di sini sudah lebih spesifik ketika kita ingin membuat kode untuk SQL. Di sini juga dalam tabel pelamar memiliki relasi tinggal di domisili tertentu. Di sini pelamar menempuh pendidikan tertentu. Lalu di sini pelamar mengirim lamaran, lalu lamaran diterima oleh lowongan, lalu lowongan mengirim ke rekruter, lalu di sini rekruter memiliki perusahaan. Seperti itu. Demikian hasil analisis saya tentang analisis desain database dari platform Kita Lulus. Jika ada salah kata, mohon maaf dan terima kasih.